Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Unpad, Kunto Adiwibowo, menilai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, berpotensi menjadi bumerang bagi PDIP di tengah memanasnya dinamika politik dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Kunto mengatakan, secara politik terdapat risiko reaksi balik yang keras apabila PDIP terus terlibat dalam polemik ijazah Jokowi tersebut. Namun, menurutnya, risiko itu tampaknya telah diperhitungkan oleh partai berlambang banteng tersebut. Ada risiko, isu ijazah palsu Jokowi jadi bumerang bagi PDIP. Ada risiko backlash, tapi hari ini posisinya secara politik sudah berhadap-hadapan dan risiko itu diambil oleh PDI Perjuangan, kata Kunto, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Senin, 6 Juli 2026. Meski demikian, Kunto meyakini PDIP memiliki strategi dan amunisi politik untuk merespon serangan yang diarahkan kepada partai maupun kepada Jokowi, termasuk jika PSI terus mengangkat isu tersebut. Ia menyarankan PDIP agar tidak terlalu larut dalam polemik dan meresponsnya dengan lebih santai. Menurutnya, jika PDIP terlalu meladeni narasi yang berkembang, justru dapat memperkuat posisi PSI dalam membangun citra sebagai pihak yang lebih kecil menghadapi kekuatan politik yang besar. Karena apapun kemenangan yang diraih oleh PDIP, opini publik akan selalu positif ke yang kecil daripada yang besar gitu, ujarnya. Kunto menilai polemik ijazah Jokowi yang terus bergulir justru memberikan panggung politik bagi semua pihak yang terlibat, termasuk PDIP, PSI, dan Jokowi. Menurutnya, tingginya eksposur publik membuat nama-nama tersebut terus menjadi perhatian masyarakat. Selama ini kan Pak Jokowi juga selalu berkubang dengan isu ijazah ini kan, dan tampaknya diulur-ulur gitu karena Pak Jokowi sendiri punya keuntungan gitu, kata Kunto. Beliau punya exposure dari isu ijazah ini, walaupun memang tidak terlalu mungkin positif, ya dari sisi nilai opini publiknya gitu, lanjutnya. Kunto juga menilai isu ijazah telah membuat publik terbelah menjadi beberapa kelompok. Yang jelas kali ini, kan publik memang sudah terpecah. Ada publik yang memang benar-benar anti terhadap Pak Jokowi gara-gara isu ijazah, tuturnya. Ada publik yang tidak peduli dengan soal ijazah. Ada publik yang memang sudah pro terhadap Pak Jokowi, ada ataupun tidak ada isu ijazah kan gitu, sambungnya. Menurut Kunto, kelompok pendukung Jokowi menjadi segmen yang berpotensi didekati PSI sebagai bagian dari strategi politik menjelang agenda politik berikutnya, termasuk persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai politik pada 2027. Dari tiga ini tentu Pak Jokowi ingin menyasar yang ketiga, yang terakhir. Siapapun yang pro, dia akan diajak ke PSI. Paling tidak itu akan menambah pundi-pundi suara PSI nanti, ucap pungkasnya. Jokowi tidak akan hadir di sidang Roy Suryo dan Dr. Tifa setiap hari. Alumni S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak akan mungkin menghadiri sidang Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa setiap harinya. Sosok alumni Magister Ilmu Hukum UGM yang menyebut Jokowi tidak akan hadir setiap hari di sidang Roy Suryo dan Dr. Tifa tersebut adalah Firmanto Laksana, yang juga tergabung dalam tim penasihat hukum Jokowi. Firmanto Laksana menyatakan bahwa Jokowi siap menghadiri sidang kasus tudingan ijazah palsu atas terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa jika memang dipanggil atau diundang oleh majelis hakim. Kalau bicara masalah Pak Jokowi akan hadir, bila mana diundang, beliau hadir. Akan hadir pasti seperti itu, kata Firmanto Laksana, dikutip dari tayangan program Bola Liar di kanal YouTube Kompas TV, Minggu, 5 Juli 2026. Meski demikian, Firmanto menegaskan kehadiran Jokowi tidak akan dilakukan secara intens selama proses persidangan berlangsung. Menurutnya, Jokowi hanya akan hadir sesuai kebutuhan dan agenda yang ditetapkan oleh pengadilan. Kalau intens kan nggak akan seperti itu. Buat apa dia, Jokowi, intens, ujar menantu Otto Hasibuan ini. Enggak mungkin juga dia, Jokowi, tiap hari, hadir di sidang Roy Suryo dan Dr. Tifa, sambungnya. Firmanto menjelaskan, pada sidang perdana Dr. Tifa, Kamis, 2 Juli 2026, tim kuasa hukum Jokowi hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum. Dan tentu Bapak, Jokowi, akan hadir dalam rangka menyampaikan ijazahnya juga, ucapnya. Firmanto menyebut ijazah SMA dan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi saat ini telah berada di Kejaksaan sebagai bagian dari proses hukum. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Jokowi juga membawa ijazah SD dan SMP agar seluruh jenjang pendidikan dapat diperlihatkan secara lengkap apabila diizinkan oleh majelis hakim. Kemudian nanti mungkin untuk pembuktian-pembuktian berikutnya akan ada dari UGM dan sebagainya.
ada saksi dan sebagainya, ada bukti tertulis, dan sebagainya akan dipakai ke sana, jelasnya. Lebih lanjut, Firmanto Laksana menegaskan bahwa pembuktian terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi merupakan tanggung jawab pihak yang mengajukan tuduhan. Ia juga mengajak semua pihak menghormati jalannya persidangan dan menyerahkan sepenuhnya proses kepada majelis hakim. Yang harus dibahas adalah ketika dikatakan ijazah itu palsu, maka pihak yang menyatakan harus membuktikan kepalsuannya. Kami berharap semua pihak tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, ucap pungkasnya. Dr. Tifa telah melaksanakan sidang perdana terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 2 Juli 2026, lalu.